Kisah klasik pemasaran. Toyota Camry, mahkota dari negeri Sakura. Tidak dapat dimungkiri, industri otomotif bukan lagi didominasi produsen mobil asal Amerika Serikat. Saat tulisan ini disusun, banyak perusahaan otomotif asal Asia yang mulai unjuk gigi meramaikan dunia otomotif di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, produsen otomotif asal Jepang sangat didominasi pasar. Di bagian lain buku ini telah dibahas bagaimana upaya Honda menembus pasar Amerika Serikat dengan produk andalannya, Accord. Sekarang, mari kita lihat upaya yang dilakukan perusahaan Jepang lainnya, yaitu Toyota, dalam menembus pasar internasional dengan produk unggulannya yang dikenal dengan nama Camry. Camry adalah salah satu lini produk Toyota yang dipasarkan di hampir semua pasar otomotif di dunia. Nama Camry diadaptasi dari bahasa Jepang Kanmuri yang memiliki arti mahkota atau dalam bahasa Inggris crown. Kebetulan Toyota juga memiliki lini produk yang diberi nama Toyota Crown. Menariknya, Camry dibuat untuk menggantikan lini produk Toyota lainnya, yaitu Toyota Corona, yang dalam bahasa Latin juga berarti mahkota. Selain itu, perusahaan memiliki lini produk yang dinamakan Toyota Corolla. Kata Corolla diadaptasi dari istilah ilmu botani untuk mahkota bunga. Rupanya, Toyota memang merancang lini produk sedan perusahaan sebagai mahkota untuk dapat mengangkat citra merek Toyota. Toyota Camry pertama kali diterjunkan ke pasar pada tahun 1983. Model mobil sedan ini sengaja dibuat untuk melakukan penetrasi ke pasar Amerika Serikat, seperti Honda dengan model Accord-nya yang telah terlebih dahulu dipasarkan di pasar Amerika Serikat. Ini merupakan gong pertanda babak baru persaingan antara kedua perusahaan otomotif papan atas dari Jepang tersebut. Dengan kualitas yang prima, kondisi interior yang nyaman, dan mesin yang bandel, tak heran Toyota Camry dengan cepat menarik perhatian konsumen Amerika Serikat. Camry tidak perlu waktu lama untuk mendapat pengakuan dari berbagai media. Majalah Consumer Digest menggolongkan ke Toyota Camry sebagai produk Best Buy pada tahun 1983 dan 1984. Selain itu, Camry juga mendapat penghargaan sebagai Most Trouble-Free Car in America. Model pertama Toyota Camry ini pun cukup digemari oleh konsumen dan dipertahankan selama 4 tahun. Keberhasilan model pertama Camry memberikan kepercayaan diri kepada Toyota untuk melakukan pengembangan produk berikutnya. Pada tahun 1987, perusahaan pun meluncurkan generasi kedua. Kali ini Toyota lebih membekali diri dalam persaingannya menghadapi Honda Accord. Hal itu berupa peningkatan sejumlah spesifikasi produk, antara lain peningkatan tenaga yang dihasilkan mesin. Camry juga mencari titik diferensiasi terhadap Accord yang dapat dirasakan terutama saat mengemudi dan menjalankan kendaraan. Accord menawarkan sensasi kepada pengemudi saat menggunakan persneling, menambah kecepatan, dan merasakan permukaan kejalanan yang dilalui. Sedangkan Camry menawarkan kenyamanan kendaraan yang dirancang sedemikian rupa sehingga mobil dapat melaju semulus mungkin. Pengendara tidak begitu merasakan apa yang terjadi di ruang mesin dan berbagai komponen lain. Aspek yang menjadi diferensiator ini mendapat tanggapan cukup baik dari konsumen. Secara bertahap, Camry semakin populer di pasar Amerika Serikat. Akhirnya pada tahun 1988, Toyota memutuskan membuat pabrik di Georgetown sehingga perusahaan dapat memproduksi Camry langsung di Amerika Serikat. Momen ini dinilai tepat untuk meningkatkan penetrasi pasar di negara ini. Saat itu mulai banyak konsumen yang beralih menggunakan mobil produk Jepang. Mereka sudah semakin yakin akan kualitas dan keandalan mobil keluaran pabrikan Jepang. Beberapa tahun berikutnya, jumlah produksi terus ditingkatkan untuk memenuhi permintaan konsumen. Pada masa itu, Camry benar-benar dianggap sebagai permata sekaligus mahkota perusahaan yang membantu memperkuat eksistensi Toyota di pasar Amerika Serikat. Pada sekitar tahun 1990-an, Camry berhasil meraih posisi sebagai mobil teralis kelima di pasar Amerika Serikat. Generasi ketiga Camry mulai diluncurkan pada tahun 1992. Pada generasi ini, Toyota tidak hanya berfokus memperbaiki aspek fungsionalitas seperti yang dilakukan saat mengembangkan generasi kedua. Pada generasi ketiga, Toyota juga berusaha memperbaiki Camry dari segi desain.
Dari segi eksterior, Toyota melakukan perancangan desain sedemikian rupa agar mobil terlihat lebih menarik dan aerodinamis. Dari segi interior, ruang kabin diperluas agar penumpang lebih nyaman lagi saat berkendara dengan Camry. Camry terus melakukan penyempurnaan desain setiap 4-5 tahun sekali. Secara konsisten, Camry menjaga posisi di pasar otomotif tidak hanya di Amerika Serikat, tapi di banyak negara lain. Camry dianggap menawarkan value tinggi pada konsumen, yang menunjukkan keseriusan Toyota dalam mengembangkan lini produknya yang satu ini.